Ih, banyak banget ya. Ya biar keringnya mantap. Ya bersih kan airnya nggak matang. Ya kan buat kecap doang. Kok ini sama plastiknya nggak bahaya ini? Ya sebetulnya bahaya bang, biarin aja orang nggak tahu. Ini apa? Tawas Kan putih kan? Iya. Menyebabkan kerusakan pada ginjal dan juga komponen yang lainnya yang ada di dalam tubuh. Siapa di sini yang tim sarapan pakai bubur ayam? Banyak dong pastinya. Bahkan bubur ayam pun bisa dinikmati sebagai santapan siang dan malam yang nikmat loh guys. Apalagi kalau pakai macam-macam toppingan kayak sate hati, sate telur puyuh, dan juga lainnya. Auto lapar ini mah. Nah guys, yang mau kita bahas kali ini soal bubur yang diracik pakai bahan-bahan yang bikin serem nih. Intinya kalau nih bubur ayam dimakan, berisiko banget buat kesehatan kita. Waduh duh, itu bubur ayam diracik pakai apaan sih? Yuk tonton langsung Buser Investigasi. Ngeri, bubur ayam bumbu plastik dan kimia beredar. Abis olahraga, perut langsung ngode. Bunyi-bunyi. Sinyal lapar. Auto cari sarapan deh. Kebetulan yang ketemu bubur ayam. Takis lah, buat ngeredam bunyi kriuk-kriuk di perut, kita hajar bubur ayamnya. Enak bubur di sini mah. Soalnya dijamin ketagihan. Gimana nih rasa buburnya kalau diaduk ame semua kondimennya? Makin maknyos kayaknya nih. Cari sambelnya ini kayaknya kebanyakan gitu pedes. Punya aku kepedesan, aduh. Kebanyakan merica Kerupuk nambah kerupuk. Nambah kerupuknya juga nih kayaknya enak banget. Renyah ya? Kering. Kering banget. Tahu buburnya pakai apa nih? Lagi enak-enaknya nyantap bubur. Nggak taunya kawan nyeletuk soal rasa bubur yang rada aneh. Sama artinya Ya artinya sama. Rasanya nggak ininya ada kenyal-kenyalnya. kenyal. Kerupuknya tadi gitu ya, kering banget kerupuk. Yang kerupuk kering. Gue jadi bungkus satu. Ya mau Bungkus. katanya ini tadi katanya Enggak, rada kita kan- aneh kita katanya. kan- Ya aneh kan nggak boleh ini. Duduk. Buat Boleh. oh ya udah terserah. Ya, buklep ya. Iya Ya. oke banget. Mikirnya sih positif sama abang buburnya. Tapi kok hati ini digerakin buat sampling satu bungkus bubur si abang buat kami bawa ke Universitas Pasundan Bandung untuk uji laboratorium. Kali aja bos, ada kandungan yang nggak bener di dalam bubur. Bisa diuji sementara nggak Pak untuk membuktikan bahwa ini positif mengandung borak atau tawas katanya? Bisa Pak, saya akan uji dulu sementara. Ini hanya untuk mengetahui sementara aja Pak ya berarti? Betul. Untuk sementara yang sampel bubur ayam positif pemutih tawas. Wah ngagetin nih hasilnya. Hasil sementara uji lab, bubur ayam ternyata mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya kalau dikonsumsi. Kudu dicek ulang nih, abang bubur ayam, make apa aja di buburnya. Kalau untuk borak pengawet itu gimana Pak hasilnya? Bisa diuji sementara nggak Pak? Kalau untuk borak pengujiannya lumayan agak lama. Lama ya Pak? Paling untuk sementara nanti diuji dulu, hasilnya nanti dikasih tahu. Oh gitu Pak ya? Jadi nggak bisa secepat ini Pak ya? Untuk borak ya, Nggak Pak? bisa, karena prosesnya lumayan lama. Kami pun berupaya terhubung dengan si penjual bubur ayam lewat salah satu kawan yang kebetulan orang yang sedaerah dengan si penjual bubur. Positif. Yang kemarin kan? Iya positif. Tapi enak kan hasilnya? Ya kering. Nah iya itu. Ya udah yuk. Yuk kenalin. Gak taunya malah ketemu di jalan. Biar paham apa aja isian bubur si abang, setelah dibantu lobi-lobi pendekatan sama kawan kami pun bisa ngekorin si abang beli bahan baku kebutuhan dagangannya. Langkah mengarah ke pasar dadakan tradisional. Beli jeroan ayam di lapak pertama yang didatanginya. Daging ayam dibeli juga. Ngiter lagi nih si abang, belum lengkap bahan bikin buburnya. Kali ini nyangkut di warung kacang-kacangan. Sekarang datengin lapak telur puyuh. Si abang ternyata beli yang udah mateng. Abis itu samperin lapak bumbu dapur gilingan. Sebuah belanjaan normal.
Udah lengkap nih bang. Balik rumah dong sekarang. Nggak pakai ngaso si abang cuci daging dan jeroan ayam. Ini habis nih ya. Habis, Segini. habis lah. Kurang sedang aja ya. Sedang ya. Iya. Wah, masih tradisional banget nih. Masaknya gunain kayu bakar, hal yang udah jarang banget kita lihat saat ini. Oh, direbus dulu, Pak. Ya. Biar matang. Kalau diperhatiin bumbu masaknya, clear sih, aman-aman aja. Oh, ini bumbu yang tadi ya. Nah, kasih bumbu ayam. Biar meresap. Ini bumbu apa? Nah, biasa bumbu pasar aja. Oh, penyedap ya? Iya. Wah, mantap ini, udah enak ini. Ini apa nih? Ini minyak biar ayamnya kering kalau digoreng itu. Sama apinya itu. Api yang pelan kering. Nah, mulai nih ketahuan. Si abang pakai bahan yang cenderung berisiko kalau dikonsumsi. Nah, apa sih bang pakai ginian segala? Ih, banyak banget ya. Ya, biar keringnya mantap. Daging ayam plus ati ampela yang udah dioplos pengenyal, beres dimasak. Ya, dipindahin semua ke sini. Bumbunya? Ya, bumbunya di situ nanti kan buat kaldunya. Oh, ini udah nyerap semua? Udah nyerap, udah lama. Udah tinggal airnya, kaldunya. Oh, buat kaldu ini? Iya, buat kaldu. Mana ini? Iya, yang ini. Oh. Sisanya airnya. Coba lihat. Oh iya. Panas gini. Masih anget-anget ya. Makin kesini makin ngaco nih si abang. Entah kerasukan apaan, minyak gorengnya kudu banget di blending sama plastik. Aduh bang, manusia ini bang yang bakalan ngunyah produk abang kagak kasihan apa? Nggak bahaya ini. Ya sebetulnya bahaya bang. Loh, biarin aja orang nggak tahu ini. Biar tambah crispy, yang penting kan rasanya crispy. Hilang tuh plastiknya. Oh hilang. Saya tinggal sisa bendolan dikit lah dibuang. Ini udah lama kayak gini. Udah lama bang. Nggak rata-rata pakai begini semua. Oh gitu. Iya. Jadi tahan lama gitu. Tahan lama, kering, crispy, enak. Nih ujungnya, si daging ayam yang udah berlumur pengenyal, di akhir proses digoreng pakai minyak yang udah dioplos plastik. Combo maut ini mah. Giliran ati ampela bermandikan boraks yang nyemplung ke wajan minyak berlumur plastik. Daging ayam yang kemarinan belum laku, dicampurin deh ke daging ayam yang baru. Kok ayamnya cuma sedikit sih gorengnya? Lah kan sisa yang kemarin masih banyak bang. Oh ini tambahan? Iya ditambahin aja. Oh kan masih ada itunya jadi awet. Giliran kerupuk ini goreng pakai minyak berplastik. Duh, tercemar plastik semua ini mah. Kayak kayu bakar ya? Iya biar irit bang. Irit-irit lah. Efisiensi. Tiga mahal. Kayak kayu bakar. Gampang nggak sih cara campurannya? Di situ kita ngapain? Ya bikin bubur lah. Tapi kita pasar dulu, belanja dulu, ya belanja, iya belanja dulu. Abis selesai ngegoreng, kami diajak pergi lagi. Lapak rada ngumpet di pojok sebuah pasar, kami sambangi. Nah lo, beras yang dibeli kok kualitas jelek sih? Dan ini rodo aneh, malah mampir ke toko bahan bangunan. Tawas yang mutikin cair deh. Tawas. Tawas apa sih tawas? Iya tawas. Tawas. Tadi ngomong tawas apa tawas? Tawas. Tawas masjid. Tawas di sarwa ya. Sarwa. Nah, sekarang si abang ngolah beras murahnya.
Doi kayaknya ngakalin gimana supaya beras kualitas rendah ini bisa kelihatan bersih cemerlang. Beras hitam ya? Iya, biasa beras ini, beras Raskin itu yang dari desa bang. Oh ini? Biar murah lah. Ya dicuci dulu lah biar bersih bang. Kuning ya? Namanya beras Raskin bang. Kan bubur putih. Ya ada lah kan bang. Warnanya, ada lah nanti. Setelah ini kan kita nanti mau dikasih biar putih ada serbuk pemutihnya. Oh gitu. Iya bang. Udahlah, cukuplah, bersih lah. Oke. Kelar beras dicuci bersih, nyemplung deh bahan kimia jenis tawas yang diharapin bisa nyulap beras jelek kayak beras bagus. Ini kan tawas buat air. Ya gimana bang, biar putih ini nantinya berasnya. Kan bahaya ini. Ya sebetulnya sih bahaya bang, ya cuman gimana lah, lebih efisiensi. Oh coba caranya direndam gitu? Iya direndam, cemplungin aja. Ya jangan banyak-banyak lah, yang penting putih aja. Karena ini dimasukin air dulu. Ini nih? Iya ini tawasnya. Direndam sini. Nih. Tuh, ntar juga merata tuh. Tuh baru sedikit aja udah. Nah, nanti bersih ini bang. Putih. Oh gitu? Iya. Ini panas tangan saya ini. Panas? Iya. Hangat. Interaksi mungkin. Jadi kuning ya? Iya. Kotorannya itu apa? Iya, kotorannya yang tadi beras hitam-hitam itu jadi putih. Lihat ya gimana bentuk berasnya habis diproses. Tuh, nanti kita cuci lagi biar kelihatan bersih. Coba diangkat. Oh, masih ya? Belum ya? Belum reaksi ya? Harus Ini sih ngeri, air dalam baskom beras berubah jadi berbusa cuy. berbusa ya? Iya. Ya inilah proses pemutihannya bang. Proses pemutihan ya? Oh gimana di perut nih? Ya yang penting makan nggak berlebihan bang. Nggak ada yang komplain sih bang. Sakit atau bagaimana? Enggak. Airnya jadi berlendir dan berbau bahan kimia. Bolak-balik dibilas, tetap aja lendir di baskom masih banyak. Tapi nih, drastis banget perubahan berasnya. Dari beras buluk alias kualitas rendah, jadi seperti beras premium. Jadi bersih ya? Iya, itu kan lihat sendiri kan. Putih ya? Jadi dari beras black ya? Dari beras yang hitam, ini jadi bersih. Tuh, itu kan putih kan? Iya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dandang. Dah, kok air keran sih? Iyalah, nanti mentah. Nggak apa-apa, bersih kok. Ya bersih kan airnya nggak matang. Iya kan buat kecap doang. Si abang ngelakonin tugas akhirnya, ngeproses beras jadi bubur. Beras premium jadi-jadian mulai masuk dandang. Ya udah tinggal dimasukin aja. Airnya udah mendidih. Ntar juga mendidih diputar-putar. Beras mulai mengental. Rupanya si abang punya jurus curang supaya bubur kental dan gak gampang basi. Udah beres. Ya nanti kan suka nggak habis nih bang bubur tuh. Jadi nanti kita mau kasih pengawet pakai borak bang. Nih dia jurusnya, boraks bosku. Ini pengenyal bang. Pengenyal? Iya biar kenyal. Oh ini? Iya biar awet, biar kental.
Kan suka nggak habis tuh, rugi kita. Jadi tahan 2 hari nih bang. Belajar dari mana? Ya di pasar bang. Di pasar lah. Belajar. Oh belajar dari temen. Dari teman. Tuh, kenampakan bubur bersih bin kinclong kan? Tawas lah yang mengubah wajah bubur jadi seperti ini. Meski bayang-bayang risiko akibat tawas mengintai konsumen yang membeli. Jadi putih ya? Iya. Iya yang putih tadi. Jadi kan apa berasnya kan beras black hitam ya? Iya biar lagi hitam. Kita kasih tawas. Nah jadinya putih lah. Gini ya? Iya. Oh jadi ini tinggal airnya aja, tinggal habisin air. Ngabisin air aja di dalam. Api kayu bakar mulai dikurangi agar bubur tak jadi negro alias gosong. Ini ya jadi bubur. Udah jadi nih. Mau bawa nih ke depan. Banyak juga ya? Lumayan. Lanjut si abang bikin tusukan sate. Ati ampela yang tadi digoreng ternyata buat bikin sate. Jadi produk bubur sampai keisian dan toppingan semuanya tercemar bahan-bahan yang berisiko buat kesehatan. Ini dijual berapa man? 3.000. 3.000? Iya satu tusuk itu 3.000. Iya. Pak kalau panjang ya kegedean ya dipotong dibagi 2. Ya untungnya lumayan. Cuma telur puyuh aja yang aman, nggak tercemar karena belinya udah mateng. Telur juga sama. Berapa 3.000? 3.000. Buat tambah-tambah. Udahlah mau berangkat nih untuk siang. Semua barang sudah siap angkut, tapi nih ada yang kelupaan. Ini kali yang disebut 4 nggak sehat, 5 nggak bener. Jadi semua kerjaan si abang nggak ada yang bener kecuali telur puyuh. Lah, kok air keran sih? Iya lah, karena mentah. Nggak apa-apa bersih kok. Ya bersih kan airnya nggak matang. Dia kan buat kecap doang. Kacau juga si abang, masa air keran buat tambahin isi kecap? Terus apa ngaruhnya bubur dan kawan-kawannya tadi jika sampai dikonsumsi sama makhluk bernafas? Jadi kami menerima bubur ayam sebagai sampel, ya, kemudian dilakukan analisis ya di Lab Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan, dan ternyata bubur ayam itu mengandung atau menggunakan borak dan juga tawas. Itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap tubuh dan menyebabkan kerusakan pada ginjal dan juga komponen yang lainnya atau unsur-unsur yang lainnya yang ada di dalam tubuh. Penggunaan borak dan tawas ini tidak dianjurkan ya di dalam satu makanan ya, terutama dalam hal ini adalah bubur ayam begitu. Gimana nih kabarnya bubur ayam yang kagak menyimpang? Banyak. Ini salah satunya. Kami datangi pembuat bubur ayam Bu Sahiroh yang infonya pernah jadi chef di beberapa hotel di Pulau Bali. Saya tanya nih Bu, kalau ada yang bikin bubur pakai berasnya beras jelek, dia tuh di ini Bu, direndam sama tawas. Menurut Ibu gimana nih Bu sebagai pembuat bubur? Aduh, kalau menurut saya itu berbahaya ya, karena tawas itu kan bahan pemutih ya. Untuk air itu biasanya dipakai di sumur biar jernih airnya. Itu kalau untuk makanan aduh berbahaya sekali. Kalau saya nggak pernah pakai pengawet, nggak pernah pakai apa. Bu Sahiroh lagi sibuk di dapur rumahnya, persiapan jualan bubur ayam. Kuah buburnya. Oh, bubur dari apa nih Bu? Dari kaldu ayam. Kaldu ayam. Ya, campurannya yaitu rempah-rempahnya, macam-macam rempahnya. Coba cek deh, buburnya beda banget kan sama punya si abang yang ngawur tadi. Kerupuknya crispy alami tanpa dioplos bahan yang aneh-aneh. Boleh pakai plastik Bu ya? Enggak perlu pakai plastik. Bahaya itu pakai plastik, pakai pengawet itu bahaya. Bahaya Bu ya? Bahaya. Untuk sate-sateannya, produk Bu Sahiroh pakai bumbu spesial. Bubur buatan Bu Sahiroh mah higienis banget, sampai bungkusnya aja diperhatiin detail gitu. Daun pisang lebih higienis, lebih gitu. Kalau plastik ini kan juga sebenarnya berbahaya nih, nggak boleh nih. Ada mikrobanya ini, nggak boleh sebenarnya. Tapi karena kita udah dialasin ini, Daun pisang nggak apa-apa. Ini kan alami nih,
nggak apa-apa. Fajar belum lagi menyingsing saat Bu Sahiro sudah bersiap di depan jalan beralaskan sebuah meja kecil. Tak sampai setengah jam, pelanggan pertama sudah datang membeli bubur Bu Sahiro. Kalau lihat yang dibikin oknum penjual bubur ayam tadi sih super serem ya. Tapi nggak usah khawatir, bubur ayam yang higienis dan enak bisa dilihat pakai mata telanjang kok perbedaannya. Jadi yang doyan sama bubur ayam, gas, lanjutkan. Jangan ragu-ragu guys. Oke, Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro, thanks for watching, I'll see you around.